Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mimpi yang datang tadi malam, terasa sangat menyesakkan karena ada 3 buah mimpi datang berturut-turut. Mimpi itu sulit diartikan karena terasa agak aneh. Mimpi pertama rasanya berada di atas bukit, di antara beberapa bukit. Saya berada di atasnya, lalu melihat penanaman dan penebangan penggundulan bukit tersebut. Ada satu batang kayu yang paling besar, paling tinggi, paling besar. Itu ditebang oleh masyarakat beramai-ramai, kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Setiap masyarakat mendapat satu bagiannya, dan itu akan digunakannya untuk membuat korek api. Mancis itu, korek api batangan itu. Saya pikir wah, banyak juga jadinya nih, karena di dekat penggundulan hutan itu ada satu pabrik membuat korek api. Jadi ya kira-kira 1 meter dengan kayu sebesar itu, rasanya akan banyak berapa batang korek api jadi itu ya. Oke, itu mengenai mimpi pertama. Lalu mimpi kedua mengenai adik yang pindah masjid. Biasa dia sholat di masjid A, kemudian pindah ke masjid B. Katanya sama dia, ada 4 buah masjid dekat lingkungan kita. Lalu kamu mau kemana? Saya mau ke masjid yang jauh sana. Oh, Masjid Raya Sumbar. Ya, katanya. Oh, kenapa tidak di masjid yang biasa lagi? Ya, diam saja. Itu mimpi kedua. Mimpi ketiga mengenai 4 buah masjid, kelanjutan dari 4 buah masjid tadi. Ada musola yang biasa kami tempati, Nur Munfikin namanya. Itu seolah udah jadi masjid, tetapi pengurusnya Ustadz Firman ternyata punya simpanan masjid lagi di belakangnya. Musola lagi. Musola itu saya perhatiin udah tua, udah kusam, udah kumuh, udah reot. Tapi sekali-sekali Ustadz Firman juga azan dan sholat berjemaah di sana. Waktu itu subuh sedang berlangsung, saya dengar azan, langsung saya turut. Ini Ustadz Firman sholat azan di masjid Nur Munfikin atau di musola yang tua ini, saya perhatiin. Oh, masih tetap di masjid Nur Munfikin. Itulah 3 buah mimpi yang datang berturut-turut tadi malam. Tapi malam sebelumnya ibu mertua juga menyampaikan bahwa anak perempuannya, adik ipar saya, bermimpi seolah kami akan dalam bencana yang besar, rumah kami akan meledak, hancur berkeping-keping, akan terjadi, sudah pasti akan terjadi. Tapi kami bertangis-tangisan, berpisah-pisah, berpeluk-peluk. Itulah ceritanya. Tapi itu karena dia tidak bertemu langsung dengan sang pemimpi, dari sampai-sampai belum tentu benar, mungkin ada salahnya. Atas salah dan janggal mohon dimaafkan. Mengenai tafsiran mimpi itu silahkan berikan komen dan pendapatnya. Saya juga belum tahu mana arah mimpi ini, karena sering sekali mimpi harus jalani dulu bertahu. Demikian sekilas info tentang mimpi saya malam ini. Semoga bermanfaat. Wassalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang mimpi lagi di channel yang asik dan menarik, channel tentang mimpi ya. Mimpi seringkali adalah kaji diri kita. Ketika saya dulu ikut-ikutan menuntut ilmu hitam ya, sempat dulu, insya Allah sudah bertaubat ya. Waktu itu masih remaja, masih belasan tahun, saya nuntut ilmu hitam. Dan ilmu itu akan masuk dalam diri kita, dalam diri saya, kalau saya bermimpi. Dan selalunya setiap jampi-jampi yang saya pelajari,
beberapa hari kemudian dia masuk dalam mimpi saya. Apakah modelnya saya melihat jampi-jampi itu di langit, apakah saya mendengar jampi-jampi itu diucapkan, apakah saya melihat jampi-jampi itu berserakan di lantai. Pokoknya asal mimpi tentang sebuah jampi-jampi, maka itu pertanda ilmunya sudah masuk ke tubuh kita. Ya, ketika saya akan contoh lain, ketika saya berbuat baik tahun kemarin di Ramadan, alhamdulillah kita usahakan mengumpulkan sedikit rezeki, lalu menyiapkan takjil dan memberikan takjil itu kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, dalam hal itu satu kali saya melakukannya saja, malamnya bermimpi jadi saya tinggi sekali, sampai kepala ini hampir dekat ke awan, begitu tingginya, tinggi daripada orang-orang lain semua. Sepertinya ya tafsirkanlah sendiri. Paginya saya membagi-bagikan, siangnya saya membagi-bagikan takjil, kemudian orang berbuka dengan takjil tersebut, malamnya saya bermimpi saya menjadi tinggi. Jadi mungkin diri saya kaji diri saya memberitahu saya. Contoh lain, mimpi tentang kapal. Bagi saya mimpi tentang kapal adalah mimpi halu. Saya sebut halusinasi, mimpi halu. Mimpi begini, ada 5 kali saya bertransaksi. 3 dalam hal akan menjual tanah, 1 menjual tanah dan rumah, 1 lagi menjual mobil. Dari kelima mimpi tersebut, ya, saya bermimpi, kelimanya bermimpi tentang kapal. Ya, saya tidak ingat satu persatunya, tapi jelas ada kapal terbakar, ada naik kapal besar, ada naik perahu. Pokoknya tentang kapal, sampan dan perahu, begitu. Nah, setiap kali bermimpi tentang kapal dan perahu itu, beberapa hari kemudian transaksi yang akan terjadi tentang jual beli tanah dan rumah tersebut batal. Makanya saya sebut, bagi saya mimpi kapal adalah mimpi halu. Lalu ada satu di antara transaksi tersebut, yaitu jual beli mobil. Saya menjual mobil saya. Ketika orang sudah berniat membeli, kemudian membayar besoknya, malamnya saya bermimpi saya menaiki perahu kecil. Begitu terbangun saya sadar, wah ini batal lagi nih jual beli ini, saya pikir begitu. Lalu saya sholat malam, sepanjang malam sholat, terus berdoa, terus berzikir, terus munajat kepada Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sholat tobat, sholat sunat wudhu, sholat malam, berzikir, dan begitu terus. Alhamdulillah, yang biasanya 4 dari mimpi saya adalah tentang perahu, kemudian menyatakan kenyataannya transaksi batal, dijual beli mobil ini transaksinya nggak batal. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Membicarakan tentang mimpi tidak habis-habisnya. Bagi saya mimpi tentang perahu adalah saya sebut mimpi yang menginformasikan akan gagal sebuah transaksi. Nah, jadi bagi Anda mungkin berbeda, tapi bisa juga sama. Coba silahkan disimak-simak, kemudian mimpi, arti mimpinya apa, kemudian silahkan like, comment, and subscribe. Jangan lupa beri komen di bawah, ya, apa mimpi Anda dan apa tafsiran mimpi tersebut, ya. Jadi kalau bermimpi, bagi saya bermimpi tentang kendaraan itu berhubungan dengan pekerjaan, ya. Saya bermimpi membawa kendaraan besar misalnya yang syarat penumpang, itu kerjaannya biasanya bagus dan banyak. Tapi pernah juga suatu kali saya bermimpi naik tebing yang curam tinggi,
tapi hanya berpegangan kepada, untuk naik itu berpegang kepada tali yang tipis, tali yang rasa-rasa putus. Tetapi akhirnya bisa juga menaiki tebing tersebut, tapi dengan jantung yang deg-degan, jadi kalau putus jatuh ini. Bagi saya tafsirannya hal itu mula-mula membingungkan. Ternyata saya dalam beberapa bulan ke depan menjalani pekerjaan yang saya tekuni atau usaha yang saya jalani sangat-sangat berbahaya. Artinya itu kalau nggak hati-hati bisa bangkrut. Tetapi ternyata saya berhasil dengan susah payah naik ke atas walaupun dengan tali yang tipis. Alhamdulillah usahanya tetap berjalan sampai sekarang. Demikian saja pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalam.